Presiden PKS kritik cara pemerintah tangani pandemi, lebih pilih ekonomi ketimbang kesehatan. Maka pendekatan kita pendekatan ekonomi loh, bukan pendekatan kesehatan. Kesehatan ya, tapi bagaimana ekonomi nggak hancur? Salah, tidak. Memang pilihannya itu betul-betul ambigu. Jadi menurut hemat saya, Pak Jokowi mengatakan ini ekonominya itu nggak naik, tapi kasusnya naik. Iya, karena memang ekonomi udah terlanjur turun. Melihat bahwa kesiapan pemerintah khususnya terkait dengan dana darurat ini tidak bisa dianggap enteng. Karena pertama ya, kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini mungkin akan below 5% atau bisa lebih di bawah 4,7% ya, dengan skenario perekonomian Cina turun. Artinya apa? Ini akan berpengaruh kepada penerimaan pajak. Jadi kalau ada sedikit saja dana bergeser ya, ini harus cari dari mana gitu. Kalau sampai penambahan pembiayaan utang, itu kan kemudian jadi repot juga gitu, ada beban tambahan ya, defisitnya melebar juga itu jadi problem juga. Aja di Indonesia pun begitu kan, yang suspek baru saja meninggal, suspek kan itu kan juga warga negara senior. Hal-hal seperti itu menurut saya cukup menenangkan. Dan sekarang ini kan seperti di ayun nih informasi publiknya, kemarin 2 positif gitu ya, masyarakat heboh. Kemudian hari ini sampai tadi siang pun sudah kalem sebetulnya. Hari kemudian diumumkan lagi ada 2 lagi positif, hebohnya naik lagi. Bukan kebijakan yang selesai dengan cara SOP, tidak bisa. Harus pakai kebijakan yang rekayasa sosial dipercepat. Yang kedua, kita harus memahami hari ini kita mengalami 2 jenis masalah. Pertama yang namanya social fatigue, keletihan sosial. Masyarakat letih banget karena begitu banyak kebijakan tapi nggak kelar-kelar. Kedua, terjadi yang namanya policy fatigue, kebijakan letih. Coba bentuknya apa? Karena ganti-ganti kebijakan itu bentuk keletihan loh itu. Ambigu. Apakah nolong ekonomi dulu ataukah nolong rakyat supaya nggak mati dulu? Ingat, ketika kita pertama kali memulai untuk melawan COVID, ini kita sejak awal mengingatkan yang kita perlukan bukan lockdown total, partial lockdown. Tapi karena udah terlanjur kita nggak mau pakai kata lockdown, jadi ibaratnya meludah kembali. Ini harusnya kita nggak usah takut. Ini bukan masalah ludah nggak ludah kok. Bagaimana the best event? Contoh, Australia aman karena parsial. Malaysia aman, parsial. Tapi yang nggak parsial memang jadi berat. Jadi artinya, nah sekarang yang namanya PPMK, itu nggak tahu apakah PSBB kah, apakah mau lockdown parsial kah, atau yang apa. Jadi sebenarnya kita harus mengakui, kita semua harus bantu pemerintah pemikiran. Nah pemerintah mau nggak membuka tangannya untuk berkolaborasi. Inilah waktunya untuk belajar saling mendengar dan saling bekerja sama. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menilai di tengah pandemi COVID-19, pemerintah kian menunjukkan sikap represif. Pemerintah menurutnya sudah enggan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden PKS Ahmad Saiku dalam pidato kebangsaan di acara CSIS Indonesia secara daring. Di tengah pandemi, penguasa justru semakin menunjukkan sikap represif dalam merumuskan kebijakan publik. Suara dan kehendak rakyat tidak dihiraukan, kata Saiku. Saiku mengatakan di tengah pandemi ini pemerintah justru fokus memulihkan ekonomi ketimbang kesehatan. Hal itu terbukti dengan terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dan juga disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua produk perundang-undangan itu, kata Saiku, diterbitkan dengan mengatasnamakan kehendak rakyat, demokrasi, dan rasa keadilan. Penguasa melalui tutup mata dan telinga dari suara hati nurani rakyatnya. PKS jelas menolak kedua undang-undang tersebut, tegas Saiku. Lebih lanjut, Saiku menyinggung bahwa di tengah krisis pandemi saat ini, rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu membangun rasa persatuan dan kebersamaan. Pemimpin yang ketika memerintah rakyatnya mau mendengar dan taat untuk menjalankan pemerintahnya. Pemimpin yang ketika berbuat salah dia tak segan untuk meminta maaf berlapang dada, menerima nasihat dan rakyat yang dipimpinnya. Demikianlah pungkasnya.